Oke, sahabat resah, kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dengan tiga orang aktivis dari NTT. Ada saudara Ija, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir untuk berbincang-bincang. Ada saudara Bambang juga, sehat? Alhamdulillah. Ada saudara Azman, terima kasih sudah datang. Pada kesempatan hari ini kita kehadiran tiga orang aktivis daerah yang kebetulan lagi menempuh perkuliahan di Sukabumi ya. Insya Allah. Siap. Bagaimana perjalanan kuliah? Aman-aman saja kan? Alhamdulillah aman. Tidak aman, Bang. Kenapa tidak aman? Dinamika di kampus terlalu banyak. Maksudnya jangan juga dinamika itu dijadikan alasan untuk mundur. Oh. Tidak sampai menjadi pengkhianat saya. Maksudnya kenapa gitu mau datang kuliah ke Sukabumi? Kenapa? Kira-kira alasan? Mungkin Ijal punya alasan mungkin. Kenapa datang Ijal di Sukabumi? Saya sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya, tapi karena kewajiban sih sebenarnya. Kewajiban. Mungkin tuntutan orang tua juga. Ya, tuntutan orang tua di balik itu sebenarnya. Kalau Bambang sendiri kenapa mau ke Sukabumi? Kalau dari saya mungkin ke Sukabumi sebagai satu pelampiasan seperti itu. Untuk sekarang ini. Sukabumi kok jadikan pelampiasan. Sebagai satu pelampiasan masa lalu seperti itu. Ada luka-luka. Ada luka-luka yang dalam dan dikorek lagi. Jadi harus ke Sukabumi lagi. Harus ke Sukabumi lagi, Bang. Kalau saudara Azman bagaimana Azman? Kenapa harus ke Sukabumi? Kalau saya sih yang pertama karena persoalan pendidikan, Bang. Karena pendidikan tuh kalau di kampung sebenarnya bisa-bisa saja. Cuman masalahnya kalau kita di kampung hanya wilayah itu saja, sebenarnya secara pengalaman ataupun relasi itu kita minim. Ya. Nah sehingga karena ada saudara juga yang ada di Sukabumi, jadi sehingga alhamdulillah ada kesempatan beasiswa lah untuk menempuh. Ya udahlah kita ambil, dan ternyata sadar bahwasannya ketika sampai di Sukabumi baru kita tahu bahwasannya kita tidak ada apa-apanya kalau kita di tanah orang. Siap. Berarti ada hal yang memang menjadi tantangan khusus ya buat kita di daerah perantauan. Ini kan bertiga ini kan dari NTT, sama juga sebenarnya saya juga dari NTT. Cuman kalau daerah kabupaten mana kira-kira NTT-nya? Kalau Azman dari mana? Dari Flores Adonara. Adonara. Kalau Bambang? Adonara sama. Karena mencoba untuk berdiaspora di Jawa Barat. Oke. Berarti sekarang sudah semester 6 semua. Sebentar lagi sudah mulai masuk pada penyusunan skripsi. Oke. Pertama kali ke Sukabumi. Tentunya kita ini kan orang NTT memiliki culture ya. Iya. Budaya sendiri kan. Kita tuh punya budaya sendiri. Pas datang ke Sukabumi, bagaimana tuh adaptasinya? Apakah langsung begitu saja atau? Tidak sih. Ya, kira-kira. Jadi kalau dari saya pertama kali ke Sukabumi, yang menjadi satu masalah itu soal nada bicara. Soal nada bicara. Jadi untuk berbaur dengan masyarakat pribumi itu coba usahakan bagaimana caranya nada itu dipelankan seperti itu. Kan soal permisi juga, Bang. Punten, bangga punten, kan di sini kalau permisi kan tunduk kan, Bang. Ya. Kalau di sana kan tidak. Tiba-tiba lewat kayak anjing gitu. Tinggal tembus-tembus saja. Jadi itu yang berat sih sebenarnya untuk berbaur dengan persoalan nada. Iya, susah. Kadang-kadang misalkan kita ngobrol baik-baik tapi orang sangka kita tuh lagi marah. Iya, gara-gara persoalan nada saja. Berarti itu jadi faktor juga ya. Iya. Kalau Ijal sendiri gimana itu, Jal? Kalau saya sih lebih ke bahasa. Ya, bahasa. Soalnya agak kesulitan kan kalau kita mau beradaptasi di sini kalau bahasa belum dipahami kan. Iya. Jadi lebih ke bahasa sih. Kesulitan pertama kali itu bahasa. Tapi sekarang kan sudah aman. Iya, sekarang alhamdulillah ya sedikit-sedikit bisa lah. Coba. Kalau Bambang sekarang sudah bisa mengurangi nadanya atau masih tetap nada masih kayak Kayaknya mungkin sudah bisa kan. Sekarang kan sudah iya, bisa adaptasi. Kalau Azman gimana? Kalau saya sebenarnya nada bahasa itu yang perlu karena
memang tadi bang, pergaulan di sini kan juga berbeda, apalagi masalah keseharian kita nih, terutama ketika kita di kampus, karena kita tahu di kampus kan banyak lah dari negara wilayah-wilayah tertentu kan yang kuliah di sana, bukan cuma satu wilayah. Nah mungkin yang pertama bahasa, yang kedua itu nada, yang terakhir itu secara pergaulan kita sebenarnya. Karena wataknya kita timur sama wataknya orang di sini itu berbeda. Hal yang paling susah tuh karena ketika kita sampai di kampus, terutama di kampus, itu nada itu salah satunya tadi. Karena ketika kita pengen berdialog, dosen sendiri pun takut ketika dengan adanya kita. Sebenarnya tujuan kita itu baik, bertanya dengan baik, tapi karena dengan nada atau bahasa kita yang bahasa Indonesianya masih ya jatuh bangun lah bisa dibilang, sehingga dosen pun susah untuk memahami pertanyaan kita. Sebenarnya dua tadi sih udah impuls sebenarnya. Kalau berarti dari kampus mana? Dari Universitas Nusa Putra. Semua berarti dari Universitas Nusa Putra dengan jurusan yang berbeda-beda. Iya. Ajman jurusan ilmu hukum. Bambang jurusan alumni hukum. Kalau Ijal akunting. Akuntansi ya. Nah ini kan punya background akademik yang berbeda-beda. Oke. Nah saya tuh menarik tuh kalau mau menggali persoalan sosial dari kita yang perspektif timur dengan orang-orang yang perspektif orang-orang pribumi ya, begitu. Tentunya ada semacam apa istilahnya tuh integratif sosial yang berbeda-beda gitu ya. Nah kira-kira apa tuh yang membedakan persoalan, katakanlah pergaulan lah antara kita orang timur dengan orang Sunda, itu yang membedakan tuh apa kira-kira? Dalam segi kebebasan kah, atau mungkin apapun itulah persoalan. Kalau mungkin dalam segi pergaulan seperti itu. Jadi mungkin kalau dalam segi pergaulan, kayaknya antara orang-orang pribumi Sukabumi dengan orang-orang timur NTT misalkan. Orang-orang timur NTT itu kayak contohnya pergaulan nakal misalkan. Kan identik dengan nakal-nakal semua tuh kan bang. Minum apa semua kiri kanan semua kan berbaur di dalam kebiasaan kita. Tapi ketika kita berada di Sukabumi, itu memang kita merasa bahwasanya kita harus saling bersaing dengan masyarakat pribumi, karena biar mereka terbiasa dalam pergaulan, tapi mereka punya istilahnya berilmu seperti itu. Karena mereka punya kesempatan untuk mencari ilmu dan sebagainya. Kadang kita dari NTT datang ke sini kayak kita tidak tahu apa-apa seperti itu. Jadi itu menjadi satu persoalan juga untuk bersaing dengan masyarakat pribumi. Karena mungkin mereka punya banyak bacaan, baik bacaan situasi atau bagaimana kan kurang tahu juga. Tapi setidaknya kita kepingin untuk bersaing kan seperti itu. Kalau misalkan persoalan hidup berdampingan atau hubungan antar masyarakat gitu, tentunya kita ini pasti masuk pada fase-fase sekarang yang memang untuk beradaptasi di kampung orang saja sudah sulit, ditambah lagi dengan kondisi digitalisasi atau teknologi yang sangat berkembang gitu ya, otomatis semakin mempersulit manusia itu untuk melakukan sebuah hubungan yang baik sesama manusia lain gitu, karena semua sudah masing-masing terfokus pada kesibukan digitalisasi mereka masing-masing. Nah itu kira-kira dampaknya itu seperti apa tuh kalau menurut sahabat-sahabat bertiga ini, persoalan sosial yang kemudian sekarang semakin rumit jika kita kaitkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kira-kira gimana tuh? Ajman mungkin begini Bang. Kalau persoalan pergaulan tadi dengan kita kaitkan dengan teknologi sekarang, sebenarnya bagus kalau untuk masalah persoalan teknologi itu sendiri. Cuman kita sebagai masyarakat awam nih terutama, karena kebanyakan kita itu salah menyalahgunakan teknologi tersebut. Karena kita lihat sekarang aja lah, mungkin dari sudut pandangnya saya sebagai orang hukum di sini. Keren orang hukum. Dia langsung. Jangan begini man, terlalu banyak kejahatan di teknologi. Yang pertama mungkin masalah retas kan, peretasan. Nah
bagus kalau teknologi itu semakin jauh atau semakin canggih. Cuman kembali lagi kalau masyarakat kita tidak bisa menjaga privasi tersebut, berarti banyak menimbulnya kejahatan tadi, peretasan data, pencurian identitas, apa segala macam. Nah karena hitungan sosialnya, Pak, kita yang di timur berbeda dengan orang yang di sini. Orang yang di sini kan lebih mahir menggunakan teknologi. Sedangkan orang-orang kita yang di timur itu kan lebih cenderung pada kesehariannya, bukan masalah teknologinya. Sehingga orang-orang kita tidak bisa menjaga ataupun merawat data-datanya mereka yang ada dalam HP tadi. Sehingga dari situ kan munculnya kejahatan paling pertama sebenarnya. Ya. Jadi teknologi ini sebenarnya pemicu apa istilahnya itu kerahasiaan seseorang itu bisa terungkap di media sosial gitu ya. Iya, soalnya kan contoh paling sederhana lah, orang hanya menggunakan nicknya kita yang ada di KTP, itu kan semua data-data kita bisa dibocor. Tapi betul itu kayaknya Bang, soalnya kan baru-baru kan ATM sempat hilang tuh. Akhirnya sempat mau buat ATM di Bank BNI. Persoalan Jadi rencananya kan mau buat ATM baru di BNI. Cuma waktu buat BNI Mobile itu kayak ada pemberitahuan masuk bilang database Anda lagi bermasalah seperti itu. Jadi saya juga heran sejak kapan kan saya pernah daftar BNI kan tidak pernah. Jadi dari orang tua semua kan tidak pernah daftar buat bank kartu ATM di BNI. Tapi kita punya database sudah ada di mereka seperti itu. Sudah terbaca karena persoalan teknologi. Persoalan teknologi. Itu nyambung dengan nick kita tadi sudah sebagaimana. Kalau Ijal sendiri gimana tuh? Teknologi. Kalau dari saya sih ya tergantung antara teknologi ini dengan orang yang menggunakan teknologi pelaku. Karena subjeknya kan kita sebenarnya. Iya. Jadi ketika disalahgunakan ya konsekuensinya terima sendiri sebenarnya. Maka sepakat tidak kira-kira bahwa teknologi itu juga tadi kan bagus nih, mempermudah apa istilahnya pekerjaan manusia juga kan. Tapi di sisi lain sepakat tidak bahwa teknologi itu juga menggerus aktivitas sosial masyarakat, menggerus aktivitas sosial masyarakat. Justru lebih cenderung masyarakat menjadi masyarakat individualis gitu kan. Sepakat tidak kalau persoalan itu? Kalau itu sepakat lah. Karena tadi mungkin lebih jarang ya kita keluar daripada rumah kita sendiri. Karena sudah didoktrin sama teknologi tadi. Toh kita di rumah aja bisa nonton, toh kita di rumah aja bisa video call, bahkan bisa pesan makanan. Bisa loh. Jadi bisa pesan makanan. Persoalan ini saya teringat ya, karena ada istilah disruption. Disruption itu kan munculnya pendatang baru dalam sektor budaya-budaya konvensional, kebiasaan-kebiasaan dahulu itu sudah digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti contoh misalkan ojek. Dulu kan kita kalau orang tua mereka itu kan parkir di pangkalan ojek. Parkir di pangkalan ojek, terus datangnya teknologi, ya kan seperti aplikasi dan lain-lain itu orang tidak perlu datang ke pangkalan ojek lagi. Tinggal di rumah saja gitu kan. Lalu kemudian pesan saja nanti ada yang datang gitu. Nah ini kan kemudian aktivitas ekonomi dahulu gitu ya, orang-orang tua kita dalam mencari rezeki gitu ya, menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama ini kan justru terkikis oleh kehadiran teknologi dengan pelaku-pelaku baru begitu. Tentunya berdampak pada ekonomi juga kan. Ekonomi masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya-budaya lama akhirnya tidak sadar bahwa dunia itu semakin berkembang, maka kemudian tertinggal secara ekonomi karena persaingan. Ini kita kan bicara persoalan persaingan gitu kan. Nah itu kira-kira masalah-masalah seperti itu terjadi nggak di yang teman-teman alami kalau persoalan pergeseran seperti itu? Kalau pergeseran itu sendiri persoalan ekonomi tadi nih, mungkin
yang lebih ngerasa itu orang-orang yang ada di desa-desa terpencil. Kita sebut saja salah satunya di NTT lah. Nah, karena minimnya kita dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi, sehingga hal-hal seperti ini kan kita nggak bisa menggunakannya. Bahkan jaringan kan? Ya. Apalagi jaringan. Kalau orang-orang yang berada di Jawa khususnya itu lebih canggih menggunakan teknologi tadi. Ya salah satunya menjadikan pendaftaran Grab. Ini kan mereka di rumah aja tinggal order masuk, jalan, antar. Kalau kita di kampung kan enggak. Tapi mungkin di timur itu sendiri kan persoalan itu oke lah, kita mengatakan kita masih minim daripada teknologi. Cuman yang perlu kita syukuri di timur itu budaya-budaya kita yang dulunya dipakai sampai sekarang itu masih dipakai, masih diterapkan. Mungkin di Jawa menggunakan teknologi tadi. Tapi kalau kita di NTT kan 90% lah orang-orang tidak menggunakan hal tersebut. Malahan masalah pangkalan ojek sampai sekarang masih ada. Karena pelihara daripada budayanya kita, leluhurnya kita tadi. Memang seperti itu. Jadi, tapi sebenarnya bagus juga, Bang. Karena arus global tuh harus disesuaikan oleh kita sebenarnya. Kita menyesuaikan zaman gitu ya. Kan bicara zaman sebenarnya. Kalau masalah teknologi ya siapa yang mau tertinggal gitu. Betul. Ya, pastinya harus disesuaikan. Ya setidaknya mempermudah lah. Tapi ya tergantung sebenarnya. Tergantung manusia. Sebagai pengguna gitu ya, atau yang sebagai subjek gitu. Kira-kira kalau Bambang gimana, Bang? Kalau berkaitan tentang teknologi, kalau menurut saya iya sih, kadang ada sisi negatifnya, kadang juga sisi positifnya sebenarnya. Tapi kalau menurut saya dengan teknologi itu mempermudah kita sebenarnya. Jadi ada dalam beberapa hal, misalkan untuk sampai ke pasar kan butuh perjuangan kan. Kita kadang pakai jalan kaki, kadang pakai motor dan sebagainya. Tapi dengan adanya marketplace mempermudahkan kita sebenarnya. Dengan Gojek pun sama sebenarnya. Yang menjadi problematika itu soal pekerjaan sebenarnya, ketersediaan pekerjaan bagi orang-orang. Yang menjadi suatu permasalahan itu yang daripada pandangan saya sih sebenarnya, karena tergerus oleh modernisasi seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang kalau semisalkan Grab itu ada di Adonara, mungkin orang tua yang buta dengan teknologi, mungkin mereka masih dengan cara konvensional seperti itu. Jadi mereka paling duduk di pangkalan dan sebagainya, tunggu ada penumpang dan sebagainya. Seperti itu, Bang. Kalau tadi kan Bambang singgung persoalan pekerjaan, artinya lapangan pekerjaan itu juga semakin menipis kan, semakin berkurang dengan kehadiran teknologi itu kan. Karena mau tidak mau ternyata industri itu mencoba untuk memperbagus diri dengan memproduksi sesuatu itu menggunakan robot gitu. Artinya kan di sana tenaga manusia itu sudah semakin berkurang. Maka kemudian salah satu dampak tadi kan kita bicara persoalan ekonomi nih. Sekarang dampaknya pada pekerjaan, walaupun katanya kerja itu untuk ekonomi juga. Tapi kan itu gimana tuh? Bahwa industri juga akan memperbagus diri dengan menggunakan sistem robot dalam berproduksi gitu. Itu nasib mahasiswa apalagi kita gitu kan. Ini kedepannya mau seperti apa itu kira-kira? Apakah butuh pressure daripada pemerintah untuk segera mencari alternatif gitu kan, untuk mencari jalan keluar dari modernisasi ini gitu. Bukan kita keluar menghindar dari modernisasi, tapi ada nggak solusi gitu atau bagaimana mungkin kira-kira? Mungkin ada solusi. Kalau sok jangan-jangan ini sangat bersemangat sekali ya. Sok man. Ayo gimana? Kalau menurut saya, Bang, ya sebenarnya harus, Bang, karena kita lihat saja lah. Oke, kalau kita mengatakan Indonesia itu salah satu sasarannya dan teknologi tadi, memang kita sepakat hal tersebut. Tapi sebenarnya pemerintahan kita juga harus mengatur bahwasannya ketika ada perkembangan teknologi, maka pemerintah juga harus menyiapkan bahwasanya lapangan pekerjaan terkhususnya buat orang-orang yang masih minim menggunakan teknologi. Jadi jangan sampai juga kemudian
sistem produksi itu digantikan oleh robot, tapi tidak ada alternatif yang disediakan untuk para pegawai-pegawai yang sudah lama bekerja di sana, gitu kan. Jadi seolah-olah aktivitas dan kegiatan mereka di dalam produksi itu dialihkan menggunakan sistem. Kalau Bambang sendiri bagaimana kamu? Kalau dari saya hampir sama sih dengan Najma. Karena gini Bang, misalkan di pabrik, kalau pabrik mobil Bang, itu kan kebanyakan pekerja-pekerja yang manual seperti itu digantikan dengan robot. Tapi perusahaan juga harus berpikir bahwasanya yang pekerja-pekerja lama ini mau dikemanakan seperti itu. Jadi memang harus ada alternatif untuk para pekerja-pekerja manusia misalkan. Karena baik di teknologi juga kadang itu digantikan dengan AI seperti itu. Bagi mahasiswa juga kadang ada beberapa masalah ketika mengerjakan tugas itu dialihkan dengan adanya AI tadi. Misalkan tugas ini, tugas itu disalin template di sini, baru di template di sini dan sebagainya seperti itu. Jadi serba instan. Serba instan. Makanya tidak merasa tertantang mahasiswa. Kan? Setiap ada tugas, setiap ada karya ilmiah yang harus dikerjakan, semua rata-rata gitu kan bicara persoalan ChatGPT itu kan dan lain-lain. Kalau Ajman bagaimana? Saya sih sepakat dengan orang mah sepakat sama sahabat-sahabati yang resah gitu. sahabat Cewek Bang. Tapi sebenarnya di balik itu tuh ya seandainya semua industri memerlukan robot, ya kita yang membuat robot itu. Harusnya itu yang mampu menciptakan robot. Seandainya harus dibutuhkan, ya harus menggunakan robot ya. Sebisa kita robot itu dihasilkan dari karya anak bangsa. Maksudnya gitu. Tapi sejauh ini masih dari beberapa dari beberapa penelitian itu kan memang negara kita itu belum berani memberikan kepercayaan kan kepada rakyat masyarakatnya untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian hasilnya itu dapat digunakan untuk bangsa kita sendiri, apalagi persoalan teknologi. Kan bangsa kita, negara kita condong lebih ingin mengimpor produk-produk teknologi itu kan dari luar. Berarti kan sudah bicara persoalan tender, siapa yang menang tender kan gitu kan. Siapa yang bisa merek mana yang paling kualitasnya bagus, Amerika kah, Cina kah kan gitu kan. Jepang kan lebih cenderung ke begitu. Yang disinggung oleh Ijal tadi kan seolah-olah ya lebih ke SDM. Kita bagian daripada imbas saja kan. Berarti secara tidak langsung penjajahan, namun secara tidak langsung kita sebut imperialis itu ya. Oke. Liar. Semakin pas ya rupanya. Nah, saya kembali lagi kepada aktivitas perkuliahan. Tentunya kalau yang saya tahu tuh ya, di Nusa Putra itu kan berbagai macam suku ras, bahkan agama, budaya, mahasiswa itu multikultural gitu kan. Heterogen sekali gitu. Bahkan bisa mewakili beberapa wilayah di Indonesia gitu yang berkuliah di Nusa Putra itu. Tentunya kan kalau dilihat dari potensi bahwa ada semacam sebuah potensi positif yang kemudian jika kita mau mengukur soliditas daripada bangsa dan negara kita yang diukur dari pendekatan budaya, sampai sejauh ini jika kita masih aman-aman saja bernaung di dalam satu kampus multikultural ini, berarti secara tidak langsung tradisi budaya adat istiadat yang berbeda-beda dalam kampus ini tuh layak untuk hidup di Indonesia begitu. Jadi ukurannya itu secara sampelnya itu sudah ada bahwa Indonesia itu ya memang layak sekali jika merakomodir seluruh entitas budaya yang ada, karena salah satunya buktinya di Nusa Putra itu terjadi aman-aman saja. Namun kan tentunya kita juga tidak boleh pungkiri bahwa kita di sini bertamu, merantau ya, kemudian kadang-kadang pasti ada gesekan-gesekan sedikit nih. Pasti. Nah itu kira-kira kenapa sih yang mengakibatkan gesekan-gesekan itu? Apakah memang lahir dari niat sengaja mau bikin kacau atau bagaimana Pak?
atau justru bagaimana kira-kira itu? Kalau mungkin dari saya sedikit Bang, ini berkaitan tentang konservatifnya kita seperti itu. Cara berpikir kita seperti itu. Terkadang nilai yang kita anut, budaya, adat dan sebagainya yang kita anut ini menjadi satu persoalan sebenarnya. Jadi bagaimana caranya nilai atau budaya adat yang kita anut ini bisa menanggapi tantangan daripada modernisasi sebenarnya. Jadi tapi di sisi lain juga, misalkan dalam Islam itu ada yang namanya modernisme Islam seperti itu. Jadi mengharapkan Islam yang lebih kompresif, Islam yang lebih liberal, dan Islam yang lebih terbuka seperti itu. Karena untuk menjawab tantangan daripada modernisasi. Karena gini Bang, walaupun kita selalu menolak budaya-budaya dari luar, misalkan modernisasi ini sebenarnya pengaruh daripada negeri barat. Kalau kita mau ngomong seperti itu. Jadi pengaruh kita berbicara negara, saya sebenarnya produk daripada orang-orang barat. Sebenarnya. Jadi orang Islam sendiri atau orang adat dan sebagainya sebenarnya harus terbuka terhadap modernisasi. Tapi di sisi lain juga kita juga berpikir bahwasanya kadang modernisasi ini bisa menghasilkan dampak yang buruk sebenarnya pada diri kita. Jadi tinggal kita manfaatkan baik-baik saja seperti itu. Jadi kita perlu lebih terbuka istilahnya. Bagaimana? Azman? Kumaha? Azman jali. Cuman itu menarik tadi yang disinggung Bambang itu, bahwa modernisasi ini tidak juga bisa kita tolak secara mentah-mentah begitu saja kan, karena itu suatu keniscayaan sebenarnya modernisasi, karena mau tidak mau selain kita berpikir, orang lain juga berpikir begitu kan. Ini kan bagaimana agar pikiran-pikiran itu siapa yang lebih mendominasi saja jika bicara persoalan ekspansi dan lain-lain kan. Maksudnya siapa saja yang paling kuat berpikir, maka dia yang menguasai dunia kan begitu. Ini kan karya menurut saya kan. Modernisasi itu bagian daripada karya berpikir manusia gitu kan. Maka kemudian tadi bahwa istilahnya bahkan Islam sendiri harus memodernisir cara pandang mungkin ya, memandang keadaan itu. Cuman kan tadi bahwa ada sisi buruknya ya. Sisi buruknya berarti titik tekannya itu bagaimana agar kita secara keyakinan itu tidak tercerabut dari idealitas nilai yang sudah kita pegang saja. Karena kan mau tidak mau kan lagi-lagi modernisasi itu tidak bisa kita tolak. Lalu bagaimana kita bisa mengambilnya dan mengambil dari sisi-sisi yang memang manfaat untuk kita kan begitu. Atau bagaimana? Ya. Tapi sebenarnya kalau diterapkan di contoh nih di perkampungan lah, di kulturnya NTT sendiri lah, di kampung saya sendiri lah. Seandainya kita kayak belajar budaya dari sini, terus contohnya diterapkan di sana, agak rumit nanti. Kenapa? Karena susah untuk diterima oleh masyarakat setempat gitu. Iya. Berarti maksudnya jangan juga kita menjadikan budaya yang sekarang menjadi tempat di mana kita merantau, kita ambil lalu kemudian kita bawa ke daerah, lalu kemudian kita gantikan budaya kita dengan budaya yang di sini. Ya memang tidak boleh begitu juga kan. Itu yang harus yang kita ambil itu kan cara berpikir, pandangan-pandangan secara universal kan, bicara tentang negara ini kan. Kalau kita dahulu kan mungkin kata orang bilang, kalau mau tahu banyak tentang Indonesia, coba berdiam sedikit dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, gitu kan. Jadi kita kan agak dekat dengan Jakarta nih maksudnya kan begitu. Cuman sekarang kalau ibu kota mau pindah ke Kalimantan, kita naik ke sana. Sana kerja sawit nanti. Tapi tidak apa-apa. Monas kita sawit masalahnya. Lalu kira-kira tantangan apa nih yang menjadi kekhawatiran teman-teman ini untuk dibawa ke kampung nanti kali? Kalau menurut saya Bang, tantangan di sini yang menjadi kekhawatiran untuk bawa di kampung kayaknya tidak ada sih tantangan untuk di sini untuk dibawa ke kampung. Tapi yang menjadi tantangan kebiasaan yang di kampung dibawa ke sini seperti itu. Oh iya betul. Kebiasaan yang di kampung dibawa ke sini itu menjadi tantangan sih sebenarnya.
Jadi justru maksud tantangan itu justru yang kita harus hadapi di sini ya, Iya. bukan di bawah bagian. Iya. Oh iya. Kalau Ajman sendiri bagaimana? Kalau saya tuh gini bang, oke lah, kan kebiasaan kita di sini berarti secara tidak langsung kan kita udah sedikit dan tidaknya kita udah kebiasaan dengan orang-orang sini. Mungkin dari wataknya kita, perilakunya kita kan udah bisa mengikuti. Oke. Daripada pergaulan mereka di sini. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika kita ingin membawa suatu perubahan untuk di kampung, nah itu kebanyakan masyarakat kita itu akan menolak akan kebiasaan di sini tadi. Nah, karena alasan kita yang paling cenderung di kampung itu ini tidak sesuai sama hukum adat kita. Nah, jadi seolah-olah itu kayak orang-orang kita itu udah didoktrin sama pemikiran-pemikiran adat kita. Jadi ketika mereka melenceng daripada hukum adatnya ini kan, kayak mereka merasa bahwasannya ini salah betul. Jadi itu yang kita khawatir. Padahal maksudnya baik. Maksudnya baik. Cuman karena hanya melihat daripada sudut pandangnya hukum adat, akhirnya mereka langsung menolak secara mentah-mentah. Itu yang kita khawatirkan. Cuman kan memang bahwa ada beberapa tradisi atau budaya yang memang sudah secara mapan itu diwariskan, yang memang tidak mungkin kita bisa rubah kan begitu. Tapi kalau memang sesuatu itu bersifat positif menurut kita sebagai sudut pandang mahasiswa kan, ya tentunya bisa saja diimplementasikan, dituangkan. Namun kalau menurut saya ini kadang-kadang kita itu sebagai mahasiswa itu terlalu intelektualis. Kita tidak melihat bahwa kondisi kita punya tempat di kampus segala macam itu tidak selamanya bisa menyesuaikan dengan tata bahasa yang kita atur sebagai mahasiswa gitu. Makanya butuh ada pendekatan-pendekatan yang memang sifatnya itu lebih pendekatan adat dan lain-lain, padahal inti pesannya itu bermaksud baik yang kemudian dikemas dalam secara bahasa kekeluargaan yang sudah menjadi tradisi komunikasi kita di sana. Mungkin seperti itu ya. Kita hanya mencari pola saja dalam menyampaikan perubahan-perubahan itu kan, selagi tidak bertentangan dengan budaya kan, yang memang sudah jadi. Kalau ada yang harus dirubah ya dirubah, tapi dengan cara apa? Jangan sampai kan justru menyisakan konflik yang mendalam kan, itu yang justru harus dihindari oleh kita sebenarnya. Kalau Ijal gimana Jal? Oh, kita kehadiran seorang aktivis perempuan ternyata ya. Dari RTT juga kan? Dari mana? Mana dari mana? Oke, sambil lanjut ya. Ijal tadi kalau menurut Ijal bagaimana? Ya kalau dari saya sendiri sih ya agak sulit ya, agak susah untuk merubah kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat setempat, terkhususnya di NTT sendiri. Karena tadi mereka udah terdoktrin sama pemikiran leluhur kita sebenarnya. Jadi agak sulit karena udah jadi kebiasaan kebudayaan, makanya agak sulit sih kalau dari saya. Biar gimana kitanya cara menyampaikan transformasi tersebut. Oke, cuman saya ingin minta pendapat juga ya kalau istilah persoalan budaya. Apakah ada memang tradisi yang menurut teman-teman itu memang harus dirubah dari kebudayaan kita di kampung? Apakah memang harus ada beberapa tradisi yang harus dirubah atau memang tradisi itu dapat diterima? Ini bukan bermaksud kita untuk mau menghapus, bukan mau istilahnya itu menentangkan pikiran kita dengan tradisi dan kebudayaan yang sudah dibangun oleh para leluhur, bukan. Tapi apakah menurut pandangan teman-teman itu bahwa tradisi-tradisi yang ada di kampung kita itu ternyata ada yang memang betul-betul harus dirubah karena sudah tidak sesuai, atau memang justru bagaimana lah, apapun itu alasannya, mungkin ada atau tidak kira-kira? Banyak sih sebenarnya. Kalau saya kasih contoh satu ya, menurut beberapa pengeluhan itu bahwa termasuk belis itu tuh menjadi hal yang memberatkan lah dalam beberapa istilah. Oh, lampu agak gelap ya, coba kita. Oke, lanjut. Iya. Nah, mantap. Jadi ini sorry ya, studionya agak itu. Nah, itu kira-kira ada nggak
Oh, kalau dari saya sih Bang, ada. Karena mungkin entah apa nih, budaya kita itu memang udah benar tapi kita sendiri yang menyalahgunakan atau gimana, saya juga kurang paham. Yang mungkin salah satunya tradisi itu sebagai apa ya, bahasanya gelar paman nih. Nah, kebanyakan ketika kita masuk pada ranah adat, apalagi berbicara tentang belis tadi pernikahan. Nah, ini kan orang tidak memandang bahwasannya ini usianya udah tua atau enggak, tapi dilihat daripada statusnya. Oh, paman ini. Oh iya ya. Nah, kalau dia udah dikatakan paman ini kan, dia harus duduk di atas kursi, meskipun dia anak kecil. Betul. Sedangkan orang yang udah tua harus duduk di bawah. Harus duduk di bawah karena secara hukum adatnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita tarik kan bukan persoalan pamannya, tapi ya kita harus pakai kan sebenarnya ya hukum agama kita pun menganjurkan seperti itu sebenarnya. Harus lebih tua yang di atas. Menghargai tadi. Mungkin salah satunya itu ya dari budaya yang memang menurut pandangan Azman itu memang harus dirubah. Jangan juga menjadikan otoritas atau relasi paman dan keponakan ke apa? Opu. Nah, itu jadi kayak begitu. Tapi kita sapa dulu, kita punya teman perempuan ini yang baru datang, sahabat Ami. Kalau menurut Ami Patimua, Mia apa? Ini kira-kira menurut pandangan Ami saja ya, bahwa tadi sudah kita bahas, ternyata ada nggak sih kemudian aktivitas atau tradisi dan budaya kita yang ada di sana di kampung itu tuh memang ada yang harus dirubah, sepakat nggak atau memang ada tidak? Begitu, iya juga Bang. Karena gini Bang, kalau berkaitan tentang kebudayaan kita soal mahar itu gading, karena itu sebagai bentuk penghargaan kan, menghargai yang namanya perempuan. Kalau di budaya lama Holot misalkan, memang perempuan itu sangat digaungkan seperti itu. Jadi dengan adanya belis membuktikan bahwasanya betapa mahalnya seorang perempuan. Seperti jadi untuk mengubah hal tersebut sebenarnya tidak bisa. Tapi kita kembali lagi di dalam ajaran Islam kan semampunya seorang laki-laki kan istilahnya. Jadi perempuan juga harus sadar bahwasanya untuk mahar itu intinya semurah-murah mungkin seperti itu. Jadi kan apa ya, sebagai simbol keperempuanan, sebagai biasa kalau orang lama Holot sebagai simbol maharnya inawai kan. Jadi semisalnya tidak semua orang itu dituntut untuk membayar belis gitu kan, setiap desa kan pasti mempunyai adat yang berbeda gitu. Mungkin dari contohnya kayak di Kiwang kan masih ada harus bayar gading, itu kan tergantung dari orang tuanya juga, orang tua ibunya. Kalau memang belis ya anak perempuannya juga harus bayar belis gitu. Semisalnya kalau berputar lagi di bagian lamhala itu nggak ada gading, cuman sekedar ina uma atau sejumlah uang berapa yang sesuai dengan status gitu. Oke. Ya jadi kan mungkin pada intinya begini ya, bahwa jangan sampai ada komersialisasi di dalam persoalan mahar itu kan. Artinya bahwa itu kembali pada kesepakatan kedua belah pihak kan. Jika tidak saling memberatkan satu sama lain, toh jika kalau laki-laki sanggup untuk membayar apa yang diminta oleh perempuan pun tidak jadi soal sebenarnya. Tapi jangan sampai ada semacam gengsi, komersialisasi, ingin untung dari hajat itu kan, itu yang jadi problematik kita sampai saat ini. Artinya budaya ini menjadi bias nantinya. Justru jadi kayak yang tadinya kita mau mengangkat harkat dan martabat tradisi adat istiadat kampung, justru kita mengadopsi budaya-budaya komersialisasi dari luar kebiasaan kita, mungkin ke sana gimana. Tapi masih ada problem soal mahar atau gading kan. Misalnya seorang perempuan ini kan harus menikah nih karena karena buat suatu kesalahan. Tapi orang tuanya tuh tidak mau karena laki-laki itu tidak mampu untuk membayar gading. Jadi itu menurut sahabat-sahabat mereka itu menjadi permasalahan gak sih, apalagi soal sekatan terhadap pernikahan gitu. Jadi karena terlanjur itu ya terus kemudian harusnya menikah karena tidak diperbolehkan oleh orang tua karena belum bisa bayar
gading ini. Iya, karena berarti kan itu kembali lagi persoalan kesepakatan yang tadi, bahwa ternyata dalam sebuah kejadian atau menuju prosesi pernikahan bukan hanya orang tua saja, bukan orang tua sebagai pemeran utama kan begitu pada akhirnya. Lagi-lagi kan ini suka sama suka, mau sama mau antara anak dan anak kan. Jadi jangan sampai kemudian ada dominasi peran yang di luar daripada kesepakatan. Maksudnya ini dikhawatirkan. Justru persoalan mampu tidak mampu, boleh tidak boleh karena dianggap seorang laki-laki tidak mampu, karena mungkin ada semacam tabiat orang tua yang tidak memperbolehkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki harta misalkan. Justru ini yang menjadi alasan kenapa anak itu harus berbuat sesuatu di luar dari kebiasaan, daripada kebiasaan normal gitu kan. Nah itu kan jadi salah satu dampak negatif kan, karena komersialisasi, karena ngobrolin persoalan mampu dan tidak mampu gitu kan. Padahal kalau mau ukuran dari pandangan-pandangan agama sih, yang penting apa sih kan? Yang penting akad itu sudah selesai, sudah disahkan gitu. Tapi karena ada persoalan lain yang memberatkan salah satu pihak kan, lagi-lagi tadi kita titik tekannya adalah tidak saling memberatkan. Lalu kemudian sama-sama saling memahami saja kan, saling sepakat kan begitu. Ya mungkin itu akan selesai. Toh ternyata masih ada beberapa bagian dari kita juga yang memang ternyata mahar atau belis itu tidak perlu harus hari itu juga dibayar, tapi selesai menikah pun nanti bisa dibayar di kemudian hari kan. Ada alternatifnya. Ada alternatif sebenarnya kan. Ini hanya persoalan perspektif daripada cara pandang kita saja terhadap mahar itu seperti apa kan gitu. Kan ada yang bilang nanti ditukar dengan anak perempuan sebenarnya. Nah, biasa juga kalau misalkan kayak anak laki-laki dan anak perempuan kalau memang sudah serius kayak mau menikah, itu kan suka dikaji dari sejarah latar belakang orang tua masing-masing. Mungkin saja ada salah satu dari orang tua ini ada yang pernah hutang mahar kepada itu kan bisa impas, bisa lunas sebenarnya kan, ada begitu. Nah itu padahal alternatif sudah disediakan sebenarnya, tinggal kita saja yang pintar-pintar. Makanya kalau misalkan sudah menaruh pandangan dahulu bahwa ini untung ini anak kita perempuan yang bisa menghadirkan material bagi kita sebagai keluarga, itu sudah bahaya. Makanya itu ya minimal jangan ada pandangan-pandangan komersil lah begitu. Walau sampai begitu ya Bang ya. Laki-laki soalnya tidak bercerita. Tiba-tiba kan. Kayaknya kan terlalu berat kalau soal. Nah, ini kode ya. Kode. Ya. Siap. Nah, itu kayaknya menarik ya kalau bicara persoalan pula itu kaitannya sangat erat sekali, karena mau tidak mau. Nah, apa sih yang menjadi alasan bagi kita gitu ya untuk mau nanti kembali ke kampung itu, untuk bisa disampaikan kepada anak-anak bahwa kajian tentang budaya itu penting. Kalau tadi yang menurut pandangan dari teman-teman itu kan artinya budaya itu masih sangat diperlukan. Iya, benar. Cuman lagi-lagi kan, coba lihatlah, mungkin sadarilah masing-masing generasi kita lah sudah mulai menghilangkan loh. Iya. Sudah mulai tercerabut dari akar budaya mereka masing-masing. Sudah lebih tren sekarang. Itu gimana tuh kira-kira? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Kalau dari saya Bang, kalau kita seandainya menyadari hal tersebut, maka kita tinggal menyesuaikan seperti itu. Kita kembali lagi ke modernisasi misalkan. Kita istilahnya boleh pakai istilah fanatisme atau kita fanatik istilahnya. Kita mempertahankan nilai yang kita budaya, adat, argumen kan semisalkan. Tapi kita setidaknya berpikir secara bebas seperti itu. Kita harus berpikir secara plural sebenarnya. Tidak hanya membahas tentang kebudayaan kita, tapi masih ada kebudayaan-kebudayaan lain di luar sana seperti itu. Setidaknya curi sedikit lah dari kebudayaan mereka sebenarnya. Jika itu memang bermanfaat ya terapkan seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan diri kalau dari pandangan saya sih sebenarnya. Jadi makanya kemarin pernah ada bahas dengan Ijal juga. Kadang memang bersifat plural itu sebenarnya buruk juga.
Karena mungkin ada beberapa paham yang kita ambil dari luar, misalkan itu bahaya buat kita seperti itu, berpengaruh terhadap kita seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kehidupan ini beraneka ragam kan Bang. Jadi kita terima saja, kita belajar antara satu sama lain seperti itu. Siap. Seperti itu sih. Iya. Sip. Kalau Ajman gimana? Kalau saya tuh gini, mungkin kenapa hal tersebut itu bisa hilang atau tercabut dari akarnya karena sejarah daripada kebudayaan kita ini tidak pernah diajarkan kepada generasi-generasi baru. Nah sehingga ketika mereka mau melakukan sesuatu tidak membutuhkan untuk kita harus ingat adat kita seperti ini, toh budaya kita seperti ini, karena mungkin dari sejarah aja mereka nggak paham, nggak tahu tentang sejarah kenapa seperti ini. Nah kalau seandainya dengan perilakunya anak-anak seperti ini yang sebagai petua-petua adat lah terutama bisa memberikan kejelasan terhadap generasi-generasi baru. Nah bahwasannya yang kalian jalan ini sebenarnya udah bertolak belakang dengan ajaran kebudayaan kita atau adat kita. Nah kalau seperti ini kan sebenarnya budaya itu kan tetap dipelihara. Tapi memang masuk juga Bambang maksud tadi, karena kita tidak bisa pungkiri untuk menerima plural tadi, karena perubahan-perubahan itu kan memang diperlukan. Ya, tapi inovasi kita juga lihat dulu perubahan-perubahan ini bertentangan atau tidak sama adatnya kita. Kalau seandainya bertentangan atau memberikan efek negatif yang apa yang kita bisa terima. Seperti itu. Oke, kalau Ijal gimana Jal? Kalau dari saya sih kurang dari saya sih lebih masuknya ke pola pikir sih sebenarnya. Karena kita yang sebelum kesini sama sebelum kita masih di sana tuh berbeda pola pikir kita kan. Sebelum kita merantau, kita kuliah di sini kan beda cara berpikir kita. Pasti sama saja kalau kita mau bilang kita sama saja dengan orang tua kita kalau kita masih di kampung. Jadi harus merubah pola pikir sih sebenarnya. Terus menyangkut plural sama fanatik itu ya setiap manusia pasti memiliki hal itu. Tinggal di mana ditempatkan saja. Ya hidup tuh terkadang harus sedikit plural tapi gak usah fanatik juga. Harus bertimbal balik begitu maksudnya. Santai memang. Iya. Kadang boleh pikir diri sendiri tapi sebenarnya coba pikir orang lain. Terkadang pikir orang lain juga harus pikir diri sendiri juga. Untung tidak. Seperti itu. Kumaha mane kan gitu. Iya. Kalau Amin gimana? Kalau menurut saya tuh bicara soal adat istiadat, bagaimana generasi sekarang untuk memahami adat istiadat sendiri. Kembali lagi kan bagaimana dimanapun kita berada pasti kita sadar bahwasannya, contoh kecilnya begini, kalau kita melupakan bahasa daerah kita sendiri, kita melupakan dari mana rahim kita dilahirkan, dari rahim tersebut kan. Bahwasannya sebenarnya soal pemahaman mengenai sejarah kita sendiri itu sebenarnya harus sudah mulai sejak dini dikasih pemahaman sama orang tua kita sendiri. Bahkan dilihat saja ya, bahkan di bangku dasar sekolah SD, MTS, SMA sekarang bahkan tidak diajarkan soal adat istiadat kita sendiri tuh. Jadi sebenarnya tuh lebih mempunyai kesadaran lagi untuk pemahaman soal adat kita sendiri sih, karena sekarang kita terpengaruhi oleh budaya westernisasi atau budaya dari bangsa barat sih sebenarnya. Jadi untuk pemahaman itu harus tetap ditanamkan lewat pendekatan pendidikan. Iya, lewat pendekatan pendidikan, karena yang kita lihat sekarang di sekolah-sekolah yang lain belum ada sih untuk pelajaran, ayo kita belajar soal adat istiadat lama holot kita sendiri, nggak ada sama sekali. Makanya perlu ada pendekatan terkait pendidikan budaya kita sendiri sih kalau menurut saya. Oke. Wah, ini Lambon, kenapa Lambon begini?
Arek ngau yuk lampu nih yuk. Cari masalah kayaknya. Kudu di Oke, paham. Ya, yang menarik tadi itu persoalan fanatisme dan plural tadi ya. Itu dua kata kunci yang memang ada pada tubuh manusia. Ada pada manusia. Karena fanatisme itu di mana seseorang itu mempertahankan harga diri, harkat dan martabatnya sebagai manusia budaya, manusia sosial dan lain-lain. Dan plural itu adalah di mana manusia itu mencoba untuk melakukan hubungan dengan manusia yang lain atau dengan siapapun itu. Sebenarnya dua hal itu harus ada tadi kan, tergantung bagaimana kita menempatinya mungkin ya. Oke, saya rasa sangat menarik sekali. Masih sanggup ngobrol tidak ini? Yes. orang mah aku mah nih we. Mana Aja. Nah tapi gimana tuh kalau istilah bahasa adaptasi dengan bahasa Sunda sekarang sudah mulai enak Enak. Alhamdulillah. Sebenarnya enak sih, cuman terlalu halus bang, terlalu halus. Terkadang apa? kadang agak susah sih beradaptasi di lingkungan baru ya. Soalnya mentalitas kita juga terbangun. Bos masa masih dipertanyakan mentalitas. Emang serumit itu mau belajar bahasa. Bukan bahasa orang ya, bahasa Sunda misalkan. Dan kita ini orang Tete yang memang bahkan tidak pernah bersentuhan sama sekali kan. Iya. Dan kita datang susah nggak, rumit ya kira-kira belajar bahasa Sunda? Rumit, apalagi beradaptasi di lingkungan baru yang memang sangat-sangat berbeda ya. Kita dari daerah yang berbeda datang ke daerah yang berbeda kan palingan culture shock gitu. Bagaimana beda banget ya sama budaya-budaya kita di sana, apalagi kan soal budaya ya, kita perlu butuh waktu yang lama untuk bisa mempelajari budaya mereka. Tapi ya seiring berjalannya waktu dengan kita beradaptasi semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri, saya rasa pasti bisa sih sebenarnya. Intinya yang paling terpenting tuh di daerah pribumi di sini bagaimana kita bisa memasuki budaya mereka itu dengan belajar bahasa mereka dan budaya mereka sih sebenarnya, agar kita bisa selaras lah. Itu saja sih tuh menurut saya. Iya. Karena begini ya, kalau menurut saya itu namanya tujuan kita menimba ilmu di tanah orang, maka kemudian unsur utama yang harus kita pahami adalah budaya dan bahasa mereka. Benar. Bukan apa-apa, kearifan itu yang memang harus kita pegang, karena bisa jadi dengan begitu kita lebih gampang untuk menerima pengetahuan di negeri itu. Bukan mau bersaing, bukan mau menjatuhkan, mau merendahkan, tapi ya dengan begitu rata-rata itu orang itu bisa dengan mudah menerima pengetahuan. Ketika memang niat awal dan tujuan kita ya mau berkuliah ya, mau menimba ilmu begitu di tanah orang. Mungkin begitu atau? Ya benar. Soalnya itu sudah menjadi konsekuensi bagi kita. Karena kita udah ngambil keputusan itu, kita harus siap terima konsekuensinya. Oke. Ya kesimpulannya kalau mau belajar budaya orang ya belajar bahasa mereka dulu seperti itu. Benar. Jangan sampai mereka ngobrol apa kita tidak mengerti kan? Iya benar. Jangan sampai mereka maki kita kan tahu gitu. Mungkin pemikiran teman-teman yang tidak mau belajar bahasanya, mungkin bahasanya terlalu halus buat kita yang terlalu kasar ya. Jadi cara efektif untuk melakukan pendekatan seperti budaya atau bahasa tuh seperti apa ya tuh? Soalnya kan kebanyakan khususnya anak-anak timur ya, mereka tuh sangat susah untuk beradaptasi karena alasannya bahwa kita tuh punya kultur yang berbeda, terutama bahasa. Jadi kayak saat dominasi di situ pribumi, saat semuanya ngobrol pakai bahasa Sunda ya, itu mereka sudah mulai merasa minder gitu. Jadi pendekatan efektif untuk bisa membungkam atau segala hal itu gimana ya tuh, agar anak-anak sadar bahwa tidak serumit itu sebenarnya memasuki budaya orang lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya begini, bahwa kembali lagi pada niat awal kan tadi, bahwa kita bermaksud ke negeri orang, ke tempat orang, tempat perantauan, di mana kita menjadi pendatang ya, dan di mana ada pribumi di sana.
Lalu kemudian yang harus kita pahami adalah bagaimana budaya dan bahasa mereka. Agar apa? Agar kita bisa dengan mudah dan dengan gampang untuk menimba ilmu. Karena persoalan bahasa ini adalah fasilitas ilmu pengetahuan itu bisa tersirkulasikan dengan baik kan. Masuknya ilmu pengetahuan itu ya salah satunya dari bahasa, itu yang paling instrumen utama menurut saya. Karena kita juga tidak bisa menghakimi dan kita juga tidak bisa membatasi pribumi, bahkan tidak boleh pakai bahasa Sunda kan, tidak boleh karena ini di negeri mereka atau di daerah mereka, yang kemudian kita sebagai pendatang harus mampu melakukan adaptasi terhadap ya pribumi, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa cara pandang itu yang harus kita gunakan. Khususnya di daerah perantauan ini. Jika bertanya bagaimana caranya untuk mengikis atau membungkam rasa kesulitan adaptasi terhadap pribumi, misalkan kalau begitu. Nah, lagi-lagi jika kita tidak mampu untuk melakukan adaptasi secara bahasa, minimal kita mampu melakukan adaptasi secara kepercayaan. Bahwa selain daripada bicara, ternyata gerakan manusia juga dinilai gitu. Iya nggak sih? Iya. Karena kan ini kebiasaan, gestur tubuh, tindak tanduk kita juga dinilai oleh orang, walaupun kita tidak berbicara. Mereka tidak peduli kamu bicara kasar atau bicara halus, gitu kan? Jika memang bahasa itu tidak dipahami. Tapi yang paling terpenting adalah kemampuan berbahasa ini kan butuh pembelajaran. Yang paling pertama konsistensi dalam belajar dan bergaul bersama orang-orang pribumi, itu yang satu. Terus kemudian yang kedua, tentunya kita harus tetap terus beraktivitas yang senantiasa bersentuhan dengan pribumi. Maka jalan satu-satunya adalah munculkanlah trust atau kepercayaan dengan tindakan kita, cara-cara kita bergaul, cara-cara kita dalam melakukan aktivitas. Nah, ini juga menunjukkan bahwa anak ini bisa dipercaya, anak ini bisa diajak untuk bergaul, anak ini bisa dirangkul oleh kita dan dia kayaknya layak lah untuk kita fokuskan, prioritaskan untuk belajar bahasa Sunda. Nggak apa-apa lah, kamu mau nggak? Selama 1 bulan fokus belajar bahasa Sunda, kan dengan sendirinya orang akan menawarkan diri jika kepercayaan itu muncul. Ya kan? Tapi sejauh ini kan mungkin kita punya banyak kekurangan lah ya. Kita ini kan semua tuh tidak mungkin semua bisa langsung ke sana. Semua punya kekurangan. Nah, inilah fungsinya kita yang dalam, khususnya kan kita kan punya organisasi daerah nih. Ya, pentingnya organisasi daerah itu untuk membangun mindset itu. Jadi sebagai jembatan untuk kita melakukan upaya-upaya sosialisasi. Itu sih menurut saya tuh hal-hal sederhana seperti itu yang memang harus kita sama-sama realisasikan, maksudnya kan gitu. Kira-kira begitu kalau tanya. Sebenarnya sederhana, cuma tergantung dorongan diri. Betul. Dorongan diri. Nah, syukur-syukur kita tuh menyadari itu. Syukur-syukur menyadari daripada tidak menyadari sama sekali ya. Nah, apa baiknya sih kita datang kuliah begitu saja tanpa mau bersosialisasi dengan orang, datang hanya duduk menggugurkan kewajiban hadir, walaupun yang dia paham itu kadang-kadang dosen juga pakai bahasa Sunda. Pulang lagi ke kos, besok lagi kuliah, pulang lagi ke kos, begitu saja. Yang penting katanya, yang penting rajin masuk, nilainya bagus. Iya, maksudnya peran dan fungsi sebagai mahasiswa itu dimatikannya. Iya, maksudnya tidak bisa dijalankan lagi karena pemikiran-pemikiran bahwasannya saya tidak bisa beradaptasi karena perbedaan itu sebenarnya. Jadi padahal dia sedang tidak terhambat oleh keadaan, dia hanya terhambat oleh pikirannya sendiri. Menduga begini, menduga begitu, padahal pikirannya sendiri yang menghambat dia untuk melakukan adaptasi. Berarti seharusnya keadaan yang menentukan kita. Iya, betul. Bagaimana kita belajar dari pengalaman itu membangun tapi kalau seandainya infrastruktur yang menentukan suprastruktur juga bahaya. Iya, bahaya. Tapi masa ketika kita bertuhan, keadaan yang menentukan kita untuk bertuhan kan tidak beda bos kalau masalah Tuhan. Bisa jadi identik. Ya enggak apa-apa kan. Nah, itu tuh Tuhan kalau
Kalau persoalan apa ya, kayak misalkan infrastruktur menentukan suprastruktur. Ada satu istilah begini, bahwa suatu saat mahasiswa itu akan bangga dengan kampusnya yang megah dan yang bagus dan yang terkenal di seluruh dunia. Dia lulus dari kampus itu tanpa dia sadar bahwa kualitas yang terbentuk pada dirinya itu tidak seberapa. Dia hanya membanggakan kampusnya. Ini kan kemudian infrastruktur. Iya, mempengaruhi infrastruktur ini kan pengetahuan, segala ekonomi dan lain-lain. Jadi memang kadang-kadang antara dua instrumen ini saling berkaitan erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, memang ya apa ya, kalau kita mau kaji dari sebenarnya kita tuh harusnya bersyukur jadi orang itu. Tidak mungkin juga kan tidak bersyukur. Saya menyesal orang itu kan tidak mungkin kan. Kita harus bersyukur karena satu sisi yang saya rasakan menjadi orang NTT itu adalah dimanapun tempatnya, jika bertemu dengan orang NTT lagi kita saudara. Iya. Ya benar. Jadi solidaritas. Alirasa biterasa. Macam alirasa biterasa. Nah, kadang-kadang kita sesama itu saling bicara, wah suaranya keras bahkan sampai adu fisik, dan menurut kita itu biasa-biasa saja. Tapi mungkin orang lain tuh menganggap itu kayak karya. Iya. Nah, justru itu tuh yang membedakan, mungkin yang membedakan antara stigma itu. Nah, sudah terlalu larut malam juga ya. Saya ini sangat berterima kasih teman-teman yang sudah mau datang di studio Sahabat Resah. Ya mudah-mudahan saya secara pribadi sudah teredukasi. Saya merasa teredukasi sekali dengan pandangan-pandangan keren teman-teman. Ya mudah-mudahan pemirsa Sahabat Resah juga apa istilahnya itu termotivasi, teredukasi juga ya, mudah-mudahan. Dan kita pasti akan berjumpa lagi jika waktu teman-teman nanti luang kita bisa berdiskusi lagi kan, ngopi-ngopi lagi. Oke, gitu ya. Saya minta closing statement lah biasa untuk pemirsa Sahabat Resah begitu kira-kira. Boleh, Ijal duluan, silakan. Jangan lupa mampir. Apa ya? Ikan hiu. Kudu penawan ini. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa mampir. Ubur-ubur ikan lele terus berpikir, le. Intinya banyak bacaan ya Bang ya. Banyak bacaan. Literasi itu perlu, relasi juga perlu. Kadang-kadang gitu hidup. Betul. Hidup butuh literasi dan relasi. Tidak bisa berjalan hanya satu sisi saja. Iya. Kira-kira gitu. Hidup butuh literasi dan relasi. Ajman, gimana Ajman? Kalau saya Bang ya, mungkin lebih ke timurnya. Oke. Sebagai orang timur. Oh iya. Siap. Mungkin salah satu yang dijelaskan sama Bang Sarul tadi bahwasannya ketika kita berjumpa dengan sesama orang timur di jalan, dengan intonasi kita, nada bicara kita yang begitu lantang, mungkin pandangan orang kan kayaknya mau tawuran nih. Nah mungkin prinsip timur bukan seperti itu, tapi suara saya makin tinggi itu solidaritas saya makin naik. Suara semakin tinggi solidaritas semakin naik. Ami, closing statementnya? Kalau saya sih simpel ya, semoga edukasi hari ini bisa dapat teman-teman pahami dan bisa mengimplementasikan dimanapun sahabat-sahabat berada. Jadi ada satu quotes yang paling menarik bagi saya itu kata Bang Sombanusa, buat apa sih banyak ilmu kalau tetangga masih banyak yang miskin. Itu saja. Siap. Oke, itulah closing statement. Mungkin dari saya terakhir adalah merantau itu bukan bermaksud untuk menjauhkan diri dari orang tua, tapi merantau adalah seni dalam memupuk rindu. Intinya jangan lupa subscribe. Jangan lupa mampir di Sahabat Resah ya teman-teman. Ngopi-ngopi lah dengan Sahabat Resah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.